the next Oscar winner for the first Oscar winner dari Indonesia. Thank you for having me ya. Sibuk Kak Santi? Ya, enggak sih, tapi kan nggak boleh kemana-mana, jadi liburan Lebaran ya di rumah. This is my only engagement today. That's nice. Tapi kalau waktu tugas sih sebelum liburan, Very busy. karena pariwisata kan yang paling hard, paling gampang. Kita belum ya, masanya ada perbaikan sih dari tahun lalu, harusnya ada ya? Atau masih? Jadi dari atau waktu aku ngambil dari Mas Tama ditugasinnya itu end of December, Januari itu ini barometer ini kan kalau pariwisata itu Bali. Bali itu kunjungan wisatawan Nusantara itu 2.500, per April udah 5.000. Oke, bagus. Udah 2 kali lipat, tapi terus kan ada larangan seperti ini, ya drop significantly. Jadi pariwisata itu very tough, sangat sulit, terus harus bisa inovasi, adaptasi. Kita ngandelinnya sih dari ekonomi kreatif, karena ada teknologi kan, portfolionya ada 2 nih, sebetulnya saling terhubung gitu. Ekonomi kreatifnya kita lagi coba revive supaya kontribusinya ke ekonominya meningkat. Salah satunya film. Makanya kita tahun ini pengen dapat masukan juga, mau nganggarin sekitar, karena kita banyak ngobrol sama para sineas, kayaknya harus ada stimulus dari pemerintah. Roughly lagi dihitung tapi belum mau commit, tapi sekitar 400 to 500 billion rupiah worth of, mulai dari pre-production sampai distribution mau dijadiin stimulus buat industri perfilman. Betul, itu yang mau nggak tahu tepat nggak? Ini lebih ngerti kan? Tepat nggak? Sebenarnya ngobrol sama siapa? Sama Bang Joko and Friends ya. Bang Joko is part of the head of the consortium. Ada Manoj, ada Bang Joko, ada Dimas, ada Angga. Ya, ngomong kalau platformnya kan bioskop, kalau bioskop mati berarti semua aktor ya walaupun ada streaming ya masih bisa ke Netflix segala macam. Tapi kalau bioskopnya nggak pulih ya berarti produksi akan sangat-sangat terhambat, dan aktor-aktor, sutradara semuanya remuk semua sih, ke bawahnya remuk semua sih pasti. Jadi emang, tapi untuk ngebalikin orang ke bioskop kita juga tahu bahwa sekarang sangat-sangat tricky ya, karena keadaan sekarang ini susah sih emang. Tapi kita bisa nabung sih, Andi. Aku rasa kita nabung dari sekarang karena bioskopnya belum pulih, tapi kita bisa tetap produksi untuk film-film bagus sampai pada saat pulih kan bisa di-push. Iya, terus mesti adaptasinya harus ada gitu loh. Mungkin kita bisa sama teman-teman streaming ada semacam paling tidak mekanisme di mana boleh gitu loh kita bioskop sama streaming bersamaan untuk title-title tertentu supaya bioskopnya hidup. Iya, setuju. Kayak seperti yang dilakukan HBO Max. Ya, HBO kemarin itu orang semua kan dulu tahun lalu waktu mereka ngasih tahu bahwa mereka ngelakuin, semua orang bilang gila kan. Pasti akan ngancurin bioskop, mereka pikir karena siapa mau nonton bioskop lagi kalau udah ada di HBO Max. Tapi ternyata enggak juga. Aku juga sempat prediksi bahwa wah kalau logika kita berpikir kan sama kayak dulu orang mau jual aqua lah, ngapain lagi gua beli minum kalau sudah ada jual bintang di rumah tinggal masak air kan. Kita berpikir nggak mungkin jual minum tuh gila, tapi ternyata pengen ngelakuin ini, kita pengen ngapain orang nonton bioskop sudah ada di TV. Tapi ternyata penonton tuh beda, kita tahu penonton tuh ada yang emang senang ke bioskop gitu. Jadi dapat 2 market kan. Di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kita punya 3 platform inovasi, adaptasi sama kolaborasi. Nah, mungkin pilar kolaborasi ini will get us up there karena tahun ini Korea menang lagi Oscar. Korea dapat lagi untuk ini ya, yang peran perempuan ya. Minari. Dari Minari ya. Dan waktu Parasite udah dapat Best Picture. Iya, Parasite. Best Picture, Best Director, Best Screen, Best Script,
Pamungkas Ensemble 4 dia. Emang bisa, aku sih jujur aja sih ngerasa kita tuh bisa, tapi emang butuh kerja keras yang sangat dari semua sineas, pemerintah, dan juga fans Indonesia, orang pencinta film Indonesia, karena emang nggak gampang, tapi bisa gitu. Dibilang nggak mungkin ya nggak bisa, tapi emang balik lagi script writing yang luar biasa yang menceritakan identitas Indonesia tuh harus, karena kan Parasite itu bukan film Hollywood, itu sangat Korea dengan culture-nya, dengan perbedaan ekonomi orang kaya dan miskin, itu ceritanya sangat-sangat Korea lah. Dan kita kan banyak cerita Indonesia yang luar Banyak biasa banget. yang kita bisa angkat untuk menarik perhatian luar negeri. Cuma emang kita butuh penulis yang sangat-sangat jenius ya, menceritakannya supaya orang luar bisa juga mencerna. Jadi kekuatannya itu sepakat dari skrip ya. Script, aku setuju. Jadi the strength of the script itu akan buka jalan untuk performance dari castnya, dan ya sih makanya kita di Kementerian Pariwisata juga ada satu program yang kita dorong itu untuk namanya program scene itu untuk memfinance script. Ya. Jadi kebetulan kan kita ditugasin di 5 destinasi super prioritas, Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, sama Likupang. Nah, jadi para pegiat film, terutama scriptwriter itu kita berikan support untuk mereka kembangkan skripnya. Terus kalau jadi thriller kan mahal, kita kasih kesempatan mereka untuk buat dalam bentuk narasi, dalam bentuk hanya suara aja. Ya. Dan dari sini kita bantu fasilitasikan ke industri. Mudah-mudahan bisa jalan tuh yang dari beberapa. Dan I believe kayak misalnya film-film yang kuat itu ya skrip memang akhirnya skrip-skrip yang kuat. Apa yang dilakukan Korea kan sebenarnya jangka panjang ya. Emang mereka kan sebenarnya dulu kita tahu raja di Asia bukan Korea, Korea itu nggak pernah dianggap. Jepang kali dulu ya. Hong Kong, Asia, Hong Kong. Jepang. Kungfu Ya. Hong Kong dulu. Ya kan Hong Kong pun kan like monopoli market Asia, karena zaman-zaman kecil itu kan film-filmnya si Chow Yun Fat, Andy Lau, Jackie Chan, Jet Li itu kan sama Hollywood tuh bisa sama kuat gitu di bioskop. Tapi Hong Kong semenjak di take over Cina 97, filmmaker yang juga udah ada yang kabur-kabur, dan juga Cina juga sangat-sangat strict ya terhadap kreativitas ya. Jadi kualitasnya somehow di take over sama Korea. Tapi Korea juga puluhan tahun. Jadi Korea itu kan mereka sadar banget bahwa mereka industri ekonomi kreatif pariwisata itu penting kan untuk memperkenalkan kultur lokasi negara mereka begitu indah, makanannya begitu hebat. Itu semua bergantung dari musik dan film, karena itulah platform yang bisa nyebrang ke negara manapun kan. Jadi yang aku dengar sih dari negaranya juga orang-orang yang pintar-pintar nih, scriptwriter, director, DOP, aktor gitu yang pintar-pintar tuh udah yang jago-jago beasiswa, semua belajar ke Amerika, lulus, balik bangun industri negaranya. Jadi makanya kita lihat influence K-pop itu kan sangat-sangat R&B hip hop kan, dari dance, dari beat segala macam, dan juga film-film penulis-penulis hebat, director-director hebat di Korea itu rata-rata yang generasi belakang itu emang belajar dulu keluar ke Perancis kemana, balik dicampurlah dengan skill, dengan kultur budaya mereka, dibikinlah film Korea yang mempunyai kekuatan cerita yang kuat, tapi juga mempunyai efek global ya, yang bisa diterima di negara manapun. Jadi itu yang emang puluhan tahun mereka lakuin. Mereka copy banyak, orang Korea pun mengakuin kita copy banyak dari Jepang, dari mana, tapi kita ambil, kita jadiin jadi diri kita gitu, kita ambil yang bagus-bagus, kita bikinlah film Korea. Musiknya K-pop itu kan sebenarnya dari J-pop kan, jadi itu langkah yang sangat pintar ya. Jadi orang-orang, tapi juga butuh nasionalisme yang tinggi, karena kalau kita ngirim orang-orang kita dari negara mungkin membantu kan, kalau negeri belajar scriptwriting di sekolah terbaik di Amerika, sekolah dari Nggak pulang. mau balik. Jadi malah dia
oh udah gue bikin sana aja gitu. Nah itu kacau sih. Jadi emang harus jelas mereka harus membangun negaranya gitu kalau emang pemerintah terlibat. Jadi itu, tapi Korea kan mempunyai nasionalisme yang sangat kuat juga. Jadi kita mungkin apa yang bisa kita belajar jangka panjang itu gitu. Belajar ya lulusan terbaik lah yang jago-jago di kita yang muda-muda tuh kirim, selesai balik, bangunlah negara ini di kreatifnya untuk jangka panjang ya. Aku mau nanya boleh ya? Karena really curious dan butuh banget sih masukan dari Joe yang udah keliling dan work with some of the best in the industry, di industrinya. Wong Kito Galo, orang Lorong Tunggal, Iya. Kota Palembang, anak Pak RT katanya. Iya. Anak Pak RT ya? Pak RT. Yo, pacak juga ini. Welcome di North Corner. Ini sebetulnya produk-produk yang di sini ini produk-produk UMKM. Lalatnya nggak masuk produk UMKM. Lalatnya Nggak kelihatan. datang sendiri. Nanti buat di chop. Tapi saya ingin ngedalamin kan karirnya atlet. Asik. Terus pernah meraih medali di SEA Games, Ya. itu capaian tertinggi dan beralih menjadi aktor. Pernah kepikir nggak sih bahwa you end up di dunia film, di dunia entertainment? Enggak sih. Tapi dari kecil lucunya gini, aku kan lahir di keluarga sangat sederhana. Palembang bapakku RT, kerjaan cuma ngurus KTP, SIM, paspor segala macam. Ibuku penjahit. Jadi Jadi apa songket? jahit baju ya kayak motong pola gitu. Motong. Ya, satu pola dibayar berapa gitu. Aku ingat aku nganterin polanya gitu naik sepeda. Banyak keterbatasan dan keluarga aku tuh bapakku tuh sangat-sangat olahraga ya. Jadi pengen anak-anaknya tuh harus jadi atlet untuk ya kalau bisa mewakili negara. Dari pertama judo gitu dipilihnya. Enggak, dari pertama tuh bapakku tuh ngeliat potensinya kan, kayak coba deh tinju, bulu tangkis, badminton, taekwondo, wushu. Ini banyak martial art ini ya. Iya, jadi aku 3 bulan di sini, 1 tahun di situ, akhirnya baru ke judo. Jadi bapakku tuh pengen anak-anaknya jadi atlet nasional karena bapakku suka banget nonton kayak Susanti, Rambut Kusuma, zaman-zaman Oh dulu. gitu ya. Dia tuh jiwa Ada nasionalis nasionalismenya tinggi juga, patriotismenya tinggi. Pengen anakku suatu saat harus ada di situ, bawa nama kebanggaan kampung lo lah, bapak lo, provinsi lo, negara lo gitu. Jadi aku pengen jadi seorang seniman, tapi bapakku pengen aku jadi seorang olahragawan. Jadi aku jalani hidup itu 12 tahun. Karena cuma mimpi doang nih, pengen jadi seorang aktor, mimpi doang. Nah setelah aku selesai di olahraga, barulah oke, udah ngelakuin buat keluarga, negara, provinsi, kampung. Sekarang saatnya aku mengejar cita-cita aku pengen jadi seorang aktor. Jadi cukup beruntung lah bisa hidup di 2 dunia gitu. Bisa switch over gitu ya. Iya, walaupun menunggu begitu lama untuk mengejar passionnya jadi seorang aktor, tapi ngelakuin apa yang aku lakuin untuk keluarga, negara, segala macam itu justru sangat membantu sekarang. Kalau aku nggak jadi atlet dulu 12 tahun, mungkin aku nggak bisa jadi aktor seperti sekarang karena apa yang aku pelajari di dunia olahraga itu sangat-sangat kepake banget di dunia seni, di dunia industri film. Apa tiga traits yang kepake banget dari olahraga yang bisa digunakan di dunia perfilman sekarang? Disiplin kali ya? Iya, mental sih. Mental? Iya, balik mental seorang olahragawan itu kita kan udah pernah ngerasain kalah, ngerasain patah, ngerasain lepas siku segala macam. Udah pernah nih? Lepas semua udah. Udah ngawur nih badannya. Jadi tempahannya beda gitu Kak Sandi. Jadi aku sebagai seorang mantan atlet Mental masuk ke dunia, pertama ya? iya, masuk ke dunia industri aku mental aku juga beda gitu. Aku siap kalah gitu, aku siap jatuh gitu. Aku tahu disiplin, menghormati orang. Karena value-value dari judo itu kan kita menghormatin orang, harus kita datang, respect itu harus nomor 1 sebelum kita tempur gitu kan. Sebelum kita tempur kita menghormati lawan kita gitu. Jadi hal-hal value-value dunia olahraga di judo itu aku bawa ke dunia acting. Di industri itu sangat-sangat mulus gitu.
membawa diri dan juga gagal casting kan aku 7 tahun. 7 tahun casting Untuk dapat peran itu nggak mudah ya. Tapi aku menikmati kegagalan itu karena aku tahu nggak mungkin kita gagal terus, pasti akan sampai juga. Dan Akhirnya breakthrough itu di mana? 2007. Di peran pertama 2007. ya Karma filmnya, film Karma. thriller sama almarhum Himdam Syikh sama almarhum Hengki Sulaiman. Ya itu film pertama. Ceritanya gimana? How did you make the breakthrough di film Karma? Tons of audition pastinya yang nggak pernah dapet, sampai akhirnya satu audisi itu mungkin aku juga percaya bahwa kegagalan itu bikin kita lebih baik ya, karena kita belajar kan. Dan di dunia olahraga pun seperti itu kan, setiap kita kalah kan kita selalu evaluasi, kenapa gue kalah, oh dia kakinya kuat banget gitu, terus atau teknik gue lemah gitu. Jadi aku selalu mengevaluasi kegagalanku di audisi gitu. Jadi setahun demi tahun, mungkin tahun ke-7 itu semua evaluasi rampung gitu. Akhirnya udah bisa bikin apa manual book ya, how to get casted. udah comfort, akhirnya dapat sih, habis itu dapat. Terus film pertama berlanjut terus 2 tahun kemudian masih peran-peran yang ya biasa-biasa lah, bukan film yang big budget atau film yang sukses, tapi cukup untuk belajar dari film-film kecil dulu. Akhirnya baru di The Raid itu yang membuka semua jalan. Itu like, ini yang massive successful. Ya, tiba-tiba langsung di situ langsung kebuka semua tuh pintu-pintunya. Sampai sekarang sih ya syukur sih, emang semuanya lancar aja. Tahun lalu main di Korean movie The Swordsman. Tiba-tiba tahun ini kaget kita benar-benar terkejut ya, dan pleasantly surprised bahwa ada aktor Indonesia di Mortal Kombat itu. Sebelumnya nggak ada, tiba-tiba boom itu. Bangganya setengah mati. Itu ceritanya gimana? Nyampe dari K-movie terus ke Hollywood. Sebagai background buat Joe, Indonesia ini nomor 3 dari segi kontribusi ekonomi kreatifnya ke ekonomi. Nomor 1 itu Amerika tentunya dengan Hollywood. Nomor 2 Korea dengan ada K-pop. Kita udah 1.100 triliun sebelum COVID. Wow. Dan itu ditopang 17 subsektor ekonomi kreatif. Tapi kita pengen tahu nih, ceritanya dari Swordsman terus tiba-tiba ke Mortal Kombat, dan I'm truly proud, bangga banget. Terima kasih. Ceritanya gimana bisa sampai Iya. kolaborasi di Mortal Kombat? Di Korea itu sebenarnya ceritanya cukup lucu ya. Aku selalu pengen mencoba medan tempur yang beda ya. Kalau ngomong dari perspektif atlet ya, selalu pengen bertanding. Ini kayak nyari pertandingan yang Iya. lebih tinggi terus ya. Nggak pernah puas terhadap, nggak pernah comfort. Oke, udah ya udah. Tapi aku ngerasa bahwa apa yang nggak bisa nih, apa yang nggak mungkin gitu. Jadi aku selalu melihat market Korea itu market yang hampir nggak mungkin ditembus. Kenapa? Karena orang Korea sendiri industrinya sangat menjaga untuk pakai orang asing gitu. Karena mereka ngerasa, oh ini aktor luar, karena kita semua aktor di sini bagus kok. Mereka ada kebanggaan itu. Dia jarang banget pakai aktor luar kalau nggak terpaksa. Jadi aku ke Korea 2016 ada penghargaan dunia film di Korea untuk aktor-aktor Asia yang udah berkolaborasi dengan film-film global. Jadi ada aktor Jepang, Thailand. Aku di situ dapat penghargaan. Di situ aku merasa suatu tempat yang perfect gitu. Karena aku ditanyakan sama wartawan di sana, aku bilang aku bangga banget kerja di industri ini, karena industri ini sangat maju, aku pengen belajar di sini. Dan di situ mungkin ada yang denger ya. Jadi beberapa bulan kemudian aku dipanggil, ada satu produser, produser besar sih, dia produsernya Snowpiercer, film-film Snowpiercer sama The Man from Nowhere, gitu, produser Korea, dia bikin film. Aku dipanggil meeting, terus itu dicoba dites bisa nggak nih masuk ke industri Korea, karena semua dialog bahasa Korea kan. Ditanya bisa bahasa Korea enggak. Tapi akhirnya dites. Buka sih bisa. Akhirnya dites, coba deh kamu ngomong, adalah kayak dialog tes gitu, bisa nggak aku perform di bahasa mereka, dan mereka dengar, oh actually cukup terdengar clear dan bagus gitu. Akhirnya dilatih lagi, dipanggil lagi, dan akhirnya dapat masuk di industri itu. Dan untuk Mortal Kombat, aku dapat tawaran langsung dari Warner Brothers ya, dari Warner Brothers karena direkturnya mungkin. Itu
jedanya nggak lama dari. Iya, nggak lama setelah Ghost Watchman rilis ya. Iya dapat tawaran langsung, agentku telepon bahwa Beda banget ya dari dulu zaman casting ditolak-tolak. Sekarang ditelepon. ditelepon malah ini kan kita yang bisa nolak gitu. Aku udah telepon, terus direkturnya yang milih bahwa harus lo yang main. Dan aku juga karena main gamenya dulu kecil dan emang suka Ngerti gamenya, terus baca skripnya juga sangat menarik. Dan aku setuju untuk bergabung. Cukup ini sih, Mortal Kombat cukup. Syutingnya di mana banyak ya Mortal Kombat? Mortal Kombat kita syuting di Australia, semuanya Australia. Itu udah Ada pandemi belum? 2019 belum. Belum ya. Tapi 2020 kita ada penambahan adegan, itu udah pandemi. Terus ada penyesuaian gitu lah ya. Iya, dan untuk syutingnya castingnya. karantina, terus minggu 3 kali di PCR, sangat strict banget sih. Karena Australia kan lumayan clean ya. Iya, sangat sampai sekarang kan masih menutup. Iya, karena mereka 10 aja udah lockdown gitu. Ada 10 infeksi aja mereka langsung. Itu di kota mana waktu 2019 di Production-nya? Adelaide, South Ya. Australia, dan 2020 di Sydney. Di sini. Untuk penambahan 1 bulan aku di situ masa-masa COVID. Tapi setelah karantina keluar sih normal banget di sana. Orang pakai masker. Malah ada beberapa kota yang udah boleh pakai masker kalau udah. Pada saat aku di sana pun tahun lalu mereka nggak setuju pakai masker malah. Karena zero infection kan. Jadi setelah karantina selesai keluar pun ya hidupnya udara segar, buka aja masker. Jadi emang pas aku di jalan pun restoran, bar mostly enggak sih, kecuali orang yang benar-benar sangat jaga ya. Tapi 80% orang nggak pakai masker lagi di situ. Hebat, luar biasa. Kita juga sekarang ini lagi mencoba ya untuk production terutama karena kan dari segi penciptaan lapangan kerja itu banyak banget kalau productionnya di Indonesia. Misalnya satu film yang truly international kita bisa undang untuk shoot di sini. Itu ada masukan nggak buat kami nih di pemerintah? Saya sih sudah dapat 6 masukan dari para sineas, tapi 6 masukan ini dari segi turunin pajak, kasih stimulus, bawa masyarakat ke bioskop kembali, pembajakannya harus dibuat satgas dan beberapa masukan lagi. Tapi belajar dari produksi-produksi yang di Korea, terus kemarin Mortal Kombat itu ada nggak masukan buat kita di kementerian yang ya ingin sekali sih bahwa Indonesia juga menjadi surga tempat orang production karena menciptakan lapangan kerja yang begitu besar. Aku rasa training penting ya, karena di negara-negara seperti sekarang kan syuting di Amerika itu sangat mahal. Mostly American projects mereka tuh nggak syuting di Amerika, mereka syuting bisa di Europe atau di Kanada atau di South Africa, di New Zealand atau Australia karena ada tax deduction ya, ada pemotongan pajak untuk produksi di sana, which I think kita juga mungkin seharusnya kedepannya bisa untuk mengundang film-film besar untuk syuting di Indonesia. Aku rasa karena sangat membantu kru dan seniman Indonesia untuk belajar. Jadi apa yang dilakuin Malaysia pun sudah melakukan itu, bisa 30-50% sampai pemotongan pajaknya. I think tax deduction ya kayak dibalikin gitu uangnya ke mereka. Kalau mereka spend $100 million, the government give back $30 million karena membantu perekonomian seperti yang Kak Sandi bilang, dan juga bayangkan aktor kru kita bisa belajar banyak melihat langsung karena produksi itu dilakukan di Indonesia gitu. Dan itu sangat-sangat bantu. Itu nggak pernah dihitung ya nilai tambahnya dari segi kita belajar. Oh iya. World class production saya kita. Jadi actually it's very mutual ya simbiosisnya ya. Jangan berpikir bahwa wah negara balikin ini uang balikin kayak apa yang mereka spend di Indonesia kita balikin 30% itu merugikan. Enggak, karena bayangkan ilmu yang sepanjang hidup bisa dipakai dan untuk membangun industri film kita gitu. Membangun pariwisata yang image kan itu keluar. Ibaratnya James Bond syuting di majalah Jam 4 nih, film ini jadi $1 billion movie. Bayangkan seluruh dunia yang akan ke Jam 4 tertuju naiknya berapa persen, dan itu nggak bisa dihitung uang.
Itu satu hal yang memang dilakukan negara-negara yang udah melakukan, bahwa jangka panjangnya sebenarnya kita dapat lebih banyak. Itu satu sih mungkin ke depannya. Kedua sih aku lebih tertarik di kreatif ya. Kreatif untuk membangun production film Indonesia, kita harus punya film yang sangat-sangat berkualitas, itu aja sih. Karena balik lagi kualitas film kita itu, nasionalisme itu tumbuh kalau kita banggakan. Jadi orang-orang Indonesia kan sekarang mungkin antara 50-50 bangga dan enggak terhadap film Indonesia. Ada yang bagus-bagus, yang mostly juga banyak yang nggak bagus gitu. Tapi kalau kita bisa perbaikin quality, pembajakan pun bisa turun. Kenapa? Karena orang bangga. Gitu kan. Kalau kita udah ngefans sesuatu kan kita mau membajak, kita juga nggak mau. Gitu. Jadi kalau kita passionate, kita pasti ikut lindungin. Kita akan otomatis terlibat. Ya pasti masih ada, nggak bakal enggak. Karena that's the shortcut. Tapi minimal pasti berkurang. Jadi kreativitas, kualitas film Indonesia itu memang harus banyak dibantu pemerintah juga, Pak Sandi. Keleluasan untuk syuting, protokol-protokol kayak yang menyulitkan untuk syuting di lokasi-lokasi tertentu. Yang pemerintah daerah juga harus membantu. Tapi balik lagi nih, kalau di divisi itu harus juga menyadur gitu. Skrip yang bagus, kalau skripnya jelek ya jangan gitu. Jadi skrip-skrip yang potensial bahwa ini bakal jadi nominasi film di luar, atau kita harus tim kreatif yang melihat ini potensi bagus, ini skripnya luar biasa, pengen syuting di Borobudur kayak atau di mana. Malah kita yang pemerintah ya, pemerintah yang akan, tapi emang nggak semua film, karena semua orang akan pasti minta pemerintah bantu. Iya. Film saya kita di tim pemerintah juga ada film malu-malu ya. Harus ada proses kurasi dan seleksinya. Ya, skrip-skrip yang luar biasa yang bisa potensi membawa nama Indonesia, memperkenalkan Indonesia, itu juga harus disupport. Itu yang akan sangat-sangat jadi titik balik buat kreativitas dan artistik di Indonesia. Memang nggak semua, kalau semuanya malah jadinya bikin malu gitu. Kalau filmnya nggak bagus. Tapi kalau ada satu hal dari produksi film luar negeri nih yang udah shoot di Korea, di Amerika, Australia, apa yang quality yang paling dibutuhkan untuk kita belajar dari value film-film produksi luar negeri yang kita masih lacking di sini? Kita kan selalu di Indonesia ini kan kita mostly beranggapan bahwa budget gitu. Kita budgetnya nggak seperti mereka, sebenarnya nggak juga gitu. Film-film yang luar biasa itu banyak kan budgetnya juga ada yang sangat-sangat rendah. Tapi intinya emang balik lagi kita ngomong skrip lagi, blueprintnya gitu. Skripnya juga harus luar biasa. Kalau skripnya luar biasa tuh udah megang lah 30-40% filmnya bakal luar biasa. Tinggal terusnya ya DP yang luar biasa, director yang luar biasa, dan pemain yang luar biasa. Tapi kalau dari awal skripnya juga udah enggak, mau sutradara terbaik dari Hollywood yang ada juga nggak bakal bagus. Jadi aku rasa cerita kita kaya banget akan cerita Indonesia ini luar biasa gitu. Artinya kita bisa bahwa yang orang lain pengen tertarik untuk tahu, dan itu kita jangan mencoba untuk menjadi Hollywood sih, kita stick to our identity, tapi kita kembangkan secara teknologi, kreativitas yang selevel Hollywood tanpa berusaha untuk menjadi mereka gitu. Karena orang luar nggak bakal mau melihat film Indonesia yang Hollywood gitu. Karena mereka udah ada. Why would they wanna watch Indonesian movie? I want to try to be Hollywood. Kita harus bikin film Indonesia yang identitas kita kuat gitu. Jadi diri kita kuat, tapi yang bisa diterima di market global. Oke. Ini sekarang salah satu yang lagi booming banget nih, MMA, Mixed Martial Arts. Yang udah crossover juga dari tadinya hanya purely martial art menjadi entertainment, dan UFC itu nilai kapitalisasi pasarnya itu udah $1 billion, dan ada beberapa teman-teman saya yang mulai juga di sini juga sekarang nilai perusahaannya itu sudah jadi unicorn. Sebagai mantan atlet martial arts, judo, dan pernah medali, dan sekarang kalau kita lihat justru yang menarik ini Ronaldo atau Messi bisa tersaingi sama Khabib atau Conor McGregor gitu. Dan pay-per-view-nya tuh luar biasa mahal gitu. Tapi kalau disuruh pilih, misalnya ini sekarang ada di titik ini,
pengen nggak sih balik lagi ke mixed martial arts gitu untuk tarung lagi gitu? Jadi atlet bela diri lagi gitu. Kalau kepengen sih pasti ada passionnya ya, karena kenikmatan di medan tempur itu menang atau kalah, cedera atau Itu lain ya? Beda, adrenalinnya beda karena ada kenikmatan di situ. Sama kayak box office gitu kali ya? Iya, teman-teman yang mungkin udah di martial arts atau di dunia atlet tahu adrenalin kita di lapangan pada saat kita bertempur untuk negara, untuk provinsi ataupun itu nggak terbayar rasanya, dan itu kepengen. Tapi dengan kondisi sekarang cederanya udah banyak ya. Iya. Aku sekarang pun juga untuk syuting film pun aku juga harus jaga banget karena Trainnya gimana? How do you train your daily routine itu seperti gimana? Aku bangun pagi, karena aku punya treadmill. Aku kan pelari treadmill ya, karena aku butuh lari di elevasi yang tinggi. Iya. Untuk high intensity. Iya. Kalau datar kan butuh sejam. Interval training ya. Aku butuh cuma 30 menit, tapi maksimal jadi aku Itu lari paling selalu. bagus buat VO2 max. Yes, itu Jadi HIIT itu ya, high intensity interval training. Iya, sebenarnya VO2 max, that's right, Kak Sandi. Jadi aku latih untuk tahu bahwa aku punya harus maintain kondisi VO2 max aku tuh selalu ready. Mau syuting nggak syuting, seperti waktu saat jadi atlet mau bertanding nggak bertanding kan kita tetap latihan gitu. Dan aku rasa itu juga berlaku di dunia ini karena kita nggak pernah tahu tiba-tiba ada telepon kita harus ready berangkat minggu depan gitu kan, tiba-tiba mau latihan nggak bisa gue latihan dulu 3 bulan gitu, berarti nggak profesional. Jadi VO2 max, berat badan. Di level berapa you be comfortable with VO2 max? Aku dulu jadi atlet tuh berapa ya? Hampir 40 ya, 35 sampai 40 udah kuat banget dulu. Tapi sekarang sih aku ngelihat karena susah mengukurnya harus di lab. Jadi aku ngelihatnya dari program aku dulu kan, kalau zaman dulu kan kita ngukur VO2 max itu lapangan bola kan, 15 minutes berapa kali kita bisa. Kalau kita bisa 9 cukup prima. Dari petinju, atletik bisa 11-12, 1 menit koma itu per 1 putaran. Jadi kalau aku ngelihatnya dari ngukur di lapangan bola, jadi kalau aku bisa lari 15 menit 8 putaran ke atas, aku fit, aku siap untuk syuting film action yang berat. Tapi kalau tiba-tiba pas lari 7 udah habis, berarti harus dikejar. Jadi secara tradisional kita bisa mengukur kekuatan paru-paru kita untuk 8 kali 403,2 kilo dalam 15 menit. Iya. Jadi 15 menit 8 bola 400 meter harus 9 aja. 9 kali 9 tuh putaran ke 8 tuh kaki udah pasti udah kayak digendongin manusia gitu. Berat banget. Tapi itu untuk ukur fit atau enggak fitnya secara tradisional ya zaman aku dulu. Karena kalau ke ngukur VO2 max yang benar kan kita harus dipakai sebanyak alat. Itu kayak sprint tuh, guys. 15 menit itu berarti kan kalau 9 itu di bawah 2 menit jauh itu. Iya. 400 meter. Jadi satu putaran tuh, setiap putaran tuh boleh dibilang semi, udah harus udah ada jogging. sprintnya. Kalau nggak kejar. Itu ngebantu banget sih. Dan treadmill itu ternyata saya juga baru tahu, baru-baru ini kan, saya pelari jarak jauh kan. Ternyata saya lari-lari berjam-jam itu nggak ada gunanya untuk VO2 max. Yang berguna itu ya lari cuma 20 menit, 2 menit elevasinya 11 dengan kecepatan 10, turunin flat 2 menit, balik lagi, pokoknya itu napasnya udah di sini, udah tewas. Very Stretching old school ya, stretching banyak karena stretch is the most important thing. Buat menghindari cedera. Iya, sama juga buat kelepasan otot kan, otot kita apalagi aku udah mulai umur 40, aku harus tetap stretchnya harus bagus, kalau enggak ototnya kan bisa jadi kaku. Stretching, treadmill hajar, terus push up, sit up, pull up, leg up, that's it. Gitu aja ya? That's it untuk maintain ya, untuk maintain kondisi ya, sama berat badan, sama low. That's it, cukup. Tapi menjelang syuting biasanya lebih intens. Ditambahin. Iya, menjelang syuting kita mulai habis setelah itu selesai. So you're a morning Latihan exercise choreo. person ya? Jadi exercise-nya itu pagi-pagi? Nggak selalu, karena pagi kadang bisa tengah malam. Bisa tengah malam? Iya, aku kalau misalkan lari itu mungkin Kak Sandi ngerti ya. Kita kan selesai mencapai titik lelah yang enak gitu ya.
pikiran lebih terbuka gitu. Iya betul. Pikiran lebih terbuka, negativity Endorfin itu. iya, Pikir negative thinking semuanya Hilang. hilang gitu. Jadi aku ngerasa Optimis aja. iya, kalau udah mumet gitu ya, kayak nggak bisa tidur, mumet ada yang dipikir, udah hajar treadmill, dak kelar, bisa senyum gitu, walaupun banyak masalah gitu. Jadi karena ini ngerti lah kalau pelari itu nggak bisa dibayar dengan apapun, kenikmatan pada saat kita endorfinnya lepas gitu kan, kayak tenang gitu, terus kerja juga lebih enak. Ya itu kadang pagi, kadang malam, nggak selalu, karena tergantung mood-moodan. Oke, nah sekarang saya nih di penghujung ya, pengen nanya, ada nggak harapan untuk kita nih di your field ya, terutama ekonomi kreatif ini, perfilman Indonesia ini yang saya bisa kerjakan nih, karena my time is very limited juga, nggak tahu saya berapa lama ditugasin di sini. Namanya juga membantu presiden dalam kabinet, pasti ada. Tapi I want to do something yang bisa membantu memberikan harapan dan membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi. Ada nggak your advice to me? Dari kondisi sekarang sih emang kita semua bisnis terhambat ya. Produser semua sekarang juga mau bikin film juga bingung karena bioskopnya masih belum pulih. Tapi aku rasa justru di kondisi sekarang kan kita nggak bisa rilis apapun secara maksimal, berarti kita bisa produksi sesuatu. Aku rasa jadi our idea untuk set up 300-400 mungkin 500 miliar untuk bantu industri itu bisa membantu ya? Ya, aku rasa apa yang mereka mau kan kita membantu the business ya kan. Sekarang mungkin eksibitor semuanya sekarang butuh subsidi supaya bioskopnya nggak bangkrut. Itu juga penting, semuanya penting, tapi juga mendevelop manusia-manusianya juga dari sekarang, karena kita nggak produksi sesuatu secara maksimal, berarti kita bisa belajar sesuatu dong seharusnya. Jadi sekarang ibaratnya kalau kita tuh bertapa ya, nggak bisa keluar. Ini bertapa ya, kita harus ngumpulin semua resources, knowledge yang bisa kita siapkan pada saat dunia kembali normal. Kita minimal levelnya udah naik 2-3 kali lipat. Dan aku rasa dari sekarang juga mungkin ya dari pemerintah bekerja sama dengan sineas terbaik, orang terbaik bisa menyiapkan satu proyek mungkin aku rasa yang tidak perlu menjadi Hollywood, cerita tentang Indonesia, bisa cerita tentang daerah, tapi dengan eksekusi, dengan budget yang bagus, dengan harapan nggak cuma bisnis jualan tiket, tapi film yang bisa dikenal 10-20 tahun ke depan. Itu bisa disiapin mungkin dari setahun 2 tahun sekarang gitu. Mumpung lagi pandemi. Iya, pandemi kita bisa siapin, kita bisa script doctoring siapin, syuting pun juga mungkin bisa dengan protokol yang baik. Saya rasa let's do something. Film nggak harus mencoba jadi film mahal, bisa film tentang kultur Minang, kultur Sunda, kultur Palembang, tentang perjuangan seorang banyak sih, aku bilang banyak banget. Sriwijaya Iya, banyak dulu banget pernah menguasai yang bisa. Tapi emang film-film seperti itu drakor sekarang banyak yang minatin. Kenapa nggak drama Palembang atau drama Minang? Malah waktu tahun lalu itu kita terpaku nonton Money Heist tuh. Iya. That's the strength of script. Script Iya. itu syutingnya tuh di situ-situ aja kita Iya. bisa lihat, tapi begitu skripnya sangat menarik. Iya. Bener juga sih. Itu Iya, karena cerita tentang penjahat kan kita kan mungkin banyak orang melihat cerita penjahat, wah nanti orang perspektif kita kan sangat ini ya, karena nanti berarti ngajarin orang ngerampok. Enggak. Jadi sebenarnya cerita tentang penjahat itu kita bisa belajar banyak untuk enggak jadi seperti mereka gitu. Enggak perlu cerita tentang hal-hal yang religi, orang baik, karena supaya kita jadi teladan seperti karakter yang di film kita menjadi mereka. Enggak, kalau cerita tentang perampok kita bisa tahu, oh ternyata jadi perampok tuh ini tuh, lo kehilangan saudara lo, keluarga lo dibuang, dan mereka jadi tokoh utamanya gitu. Tapi kita penonton kan melihat, wah ini ternyata gini ya kehidupan. Jadi kita petik pelajaran. apa yang kita pelajari itu enggak selalu dari sesuatu yang berwarna. Kadang kita belajar sesuatu dari karakter-karakter gelap gitu. Dan itu aku suka kenapa Money Heist itu
sukses karena emang perspektifnya kita mendukung perampok-perampok itu gitu, seakan-akan ya, tapi bukan untuk menjadi mereka gitu, tapi kita mencoba, wah kalau bisa nggak gini lah ya. Maksudnya itu sih. Jadi hal yang sama juga bisa, kan kita punya kekuatan juga di film-film horor nih di Indonesia nih. Juga kekuatan-kekuatan itu bisa kita tampilkan ya. Horor kita bagus, dan nggak ada dan bisa bersaing lah dengan film-film horor di luar. Mungkin kedepannya mungkin kita bisa memperbaiki terus, dibagusin terus dengan production value yang bagus. Emang production value kita ngomongin soal duit, betul. Tapi kalau emang script itu luar biasa bagus, kenapa enggak sih? Ya. Thank you very much. Kita nih udah melihat bubur ayam yang berenak se-Asia Tenggara ini, kelihatannya harus kita cicipin. Terima kasih banget. Terima kasih Mas Jo. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran kita, dan tadi semua kita catat di teman-teman Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif. Mudah-mudahan paket yang kita mau luncurkan untuk membantu industri perfilman ini dengan masukan dari salah satunya dari Mas Jo bisa memperkaya not only our ability to survive, karena kita perlu survive, tapi juga kita revive the industri dan thrive. Jadi kita bisa ngambil peluang itu untuk mencetak uang. Setuju. Thank you. Yuk kita cicipin.